Yang pertanyaan ketiga, satu lagi kesempatan. Beginilah suasana seminar public speaking yang digagas oleh JOBS atau Journalism Broadcast, Fakultas Ilmu Komunikasi Vkom YAI Salemba, Jakarta Pusat. Seminar public speaking ini menghadirkan Cindy Diasafira, seorang sarjana komunikasi, mantan penyiar radio, dan juga aktif sebagai MC dan penerjemah. Pasti kalau mahasiswa banyak lah ya tugas yang harus berdiri di depan umum, mungkin nggak harus 400 orang sih, ya 10 orang gitu, tapi walaupun setiap hari ketemu tetap aja deg gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bikin takut? Kan tadi public speaking itu seperti berbicara, cuma jumlah yang nonton lebih banyak, udah cuma gitu doang. Terus apa yang bikin takut? Public speaking itu sendiri sebenarnya terbagi secara umum terbagi dua, namanya prepared speech. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu prepared speech atau pembicaraan yang dipersiapkan seperti yang saya lakukan pagi ini. Saya punya materi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya udah tahu saya mesti ngomong apa. Saya sudah tahu saya mesti bicaranya jam berapa, kepada siapa, audiensnya kira-kira seperti apa. Saya udah tahu itu. Yang kedua adalah unprepared speech atau disebut juga think on your feet. Kenapa? Karena Anda tiba-tiba langsung, maju, ayo ngomong. Gue mau tanya deh pendapat lo tentang A, B, C. Atau tiba-tiba kita ketemu orang yang kita belum kenal, kemudian dia pengen tahu tentang sesuatu yang kita kuasai tapi dia tidak kuasai. Think on your feet. Ini sebenarnya yang banyak sekali orang rasakan pada saat ngomong public speaking. Di sini ada public speaking anxiety atau kegugupan bicara depan umum. Pertama mungkin adalah karena kita punya bad experience, pengalaman buruk berbicara di depan umum. Kita mungkin pernah ngomong depan umum atau sebagai anak kecil pernah mentas gitu, terus ternyata menurut kita nggak sukses, jadi trauma. Ya itu bisa menyebabkan kita, aku nggak mau lagi di depan umum. Ternyata aku nggak bakat tampil di depan umum. Intinya gini, setiap manusia itu beda-beda, bener nggak? Ya, setiap manusia itu beda-beda. Anak kembar pun beda. Setiap manusia dengan latar belakang keluarganya, dengan pendidikannya, dengan pengalamannya, semuanya beda. Itulah yang membuat kita saling tertarik satu sama lain, karena kita unik. Nah, uniknya kita itulah yang menjadi kekuatan pada saat kita melakukan public speaking. Tidak ada orang lain yang seperti kita. Tidak ada satupun. Kita cuma satu. Didesain di dunia ini cuma satu. Begitu kita nggak ada, udah selesai. Saya merasa beruntung kenal banyak orang karena orang-orang itulah yang membentuk saya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, dengan segala kelebihan dan kekurangan saya. Gitu kan? Anda pun begitu, teman-teman pun begitu. Jadi jangan pernah takut dengan public speaking karena apa? Tidak perlu jadi orang lain. Manfaatkan apa yang menjadi kekuatan kita. Believe that you have to be brilliant or perfect to succeed. Salah. Seorang public speaking tidak harus menjadi orang yang pintar, tidak harus menjadi orang yang terkenal, tidak harus orang yang menjadi paling pintar, tidak harus orang yang menjadi paling keren, tidak harus orang yang menjadi apapun. Itu tadi, intinya setiap orang unik. Thinking you are the only one with this problem. Salah. Setiap orang punya ketakutannya masing-masing, punya masalahnya sendiri-sendiri. Baik itu dia selalu senyum di depan kita maupun tidak, percayalah dia punya masalah. Walaupun dia sekali ketemu sama kita, mukanya ceria-ceria aja, pasti dia punya masalah gitu. Ini public speaking adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang simple, begitu kita mengerti intinya. Tapi sesederhana itu pun tidak bisa dilakukan dengan membalik tangan. Tidak bisa Anda kuasai dalam jangka waktu 1 malam ataupun 1 bulan. Sekarang, kenapa seorang public speaker yang satu bisa keren, yang satu enggak? Karena dia sudah punya ini semua, cuman tidak dia maksimalkan. Kalau saya tadi masuk tanpa Al Pacino, apakah saya akan mendapatkan perhatian Anda sebesar ini? Saya nggak yakin. Anda sudah keburu suka sama Al Pacino, jadi Anda suka sama saya. Kalau tadi tayangannya adalah si Caesar sedang joget-joget, mungkin Anda berpikir saya adalah penyanyi dangdutnya.
Jadi bagaimana kita memanfaatkan, memaksimalkan pembukaan, kemudian juga inti kata, inti pesan yang mau kita sampaikan dan penutupnya. Paling penting adalah Anda pertama harus set target dulu. Anda ngomong ini tujuannya apa? Mau kasih informasi, mau berbagi ilmu, atau sekedar ngoceh tanpa tentu arah. Itu yang Anda harus pikirkan dulu. Kalau Anda punya tujuan, Anda akan atur strategi. Karena berarti Anda merasa bahwa tujuan tersebut penting. Siapapun yang mendengarkan pembicaraan Anda, pertama, dia bersedia untuk mendengar. Kenapa dia mau mendengar? Karena merasa itu menarik. Kedua, dia selesai mendengarkan Anda bicara, ada sesuatu yang tertanam. Oh, saya dapat ini, saya dapat ilmu baru, saya dapat pencerahan baru, apapun itu. Anda menginspirasi. Saya sekarang ingin Anda terinspirasi untuk bilang, oh public speaking cuma begitu aja, gitu loh. Bisa dipelajari. Nah, berikutnya, yang paling akhir, kita harus punya punchline. Nah, punchline itu apa sih? Kalau sering lihat stand up comedy, ada yang suka nonton stand up comedy? Ih, pada bohongan semua ini, nggak ada yang mengaku. Nah, itu pasti ada punchline. Entah di tengah, entah di akhir, pasti ada punchline. Dan itulah yang mereka jual. Komedian yang nggak punya punchline nggak akan laku. Karena orang nggak tahu kapan mesti ketawa. Punchline itulah inti pesan yang mau dia sampaikan. Bagaimana dia mengemas pesan tersebut di awal, di tengah, itu kelihayan dia. Disitulah jam terbangnya dia. Bagaimana sebuah pesan yang sangat kecil bisa dia kemas demikian rupa. Anda masih mendengarkan saya dan tidak jatuh tertidur karena saya memainkan vokal variety. Kalau dari tadi saya ngomongnya cuma, iya, jadi kalau public speaking itu mesti banyak latihan. Terus jangan lupa kalau itu bikin naskah. Tidur lah, dingin loh. Saya aja bakalan tidur dengerin suara saya sendiri kalau begitu. Ya kan? Vokal variety itu tadi, naik, turun. Kapan harus bicara cepat? Kapan harus melambat? Kapan harus berbisik? Berbisik itu sangat penting. Karena apa? Begitu Anda catch your audience, maka mereka akan mengejar apa yang Anda bisikkan. Tapi Anda juga bisa teriak kalau itu penting buat kena sama mereka. Itu namanya vokal variety atau intonasi. Nah, pengalaman aja. Saya tidak suka sejarah. Saya IPS, tapi ya kalau belajar sejarah cenderung untuk ngantuk dibandingkan untuk mendengarkan dengan baik dan gegap gempita gitu ya. Pada saat saya belajar public speaking, ada satu tema di mana kita harus mengangkat dan itu berhubungan dengan sejarah. Dan saya udah, mati deh gue. Berat amat itu tugasnya. Mesti membuat orang mendengarkan kita bicara sejarah. Padahal saya sendiri nggak suka sejarah. Nah, untungnya adalah prepared speech. Saya punya waktu, saya dikasih waktu untuk mempersiapkan itu. Saya waktu itu ambil Raden Ajeng Kartini. Saya udah lupa alasannya kenapa. Pokoknya saya pilih itu. Oh, karena saya punya bukunya. Tapi bukunya yang nulis bukan guru sejarah, tapi Pramudia Anantyatur. Ya, saya baca buku itu, saya menemukan beberapa hal yang menarik tentang Raden Ajeng Kartini. Itu yang saya bawakan. Di situ saya menemukan bahwa sejarah itu nggak salah. Sejarah itu tidak membosankan. Kalau sejarah itu sampai membosankan, yang salah adalah pembicaranya. Gitu. Yang salah adalah si pembawa pesan. Kenapa dia nggak bikin sejarah itu lebih menarik? Kenapa? Karena pada saat saya membawakan topik itu, saya menang. Gitu loh. Saya bilang gila ya, untuk orang yang tidak jatuh cinta pada sejarah at first sight, saya menang pada sebuah kompetisi public speaking bicara tentang sejarah. Sesuatu yang tadinya saya pikir, oke deh. Gitu loh. Itu tinggal bagaimana kita mengemas semua itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang menghibur, menjadi sesuatu yang akhirnya memberikan informasi. Saya menemukan beberapa hal tentang Raden Ajeng Kartini yang tidak pernah di-cover dalam buku-buku sejarah lainnya.
Saya bawakan itu ke audience, saya bawakan itu ke juri, mereka suka. Face expression, kalau tadi lihat ya Al Pacino dengan matanya menatap orang. Orang yang melihat dia merasa gue lagi diajak ngomong, gitu. Terus body language, dia nggak berdiri tegap sambil ngomong, dia melakukan gerakan-gerakan yang mendukung apa yang dia katakan. Dia nggak bilang di awan itu ya ada banyak bulan, dia nggak bilang gitu. Di awan itu ya, gitu. Itu salah satu bentuk dari body language. Public speaking adalah sebuah senjata. Public speaking adalah senjata yang membukakan kita pintu-pintu kesempatan yang luar biasa. Anda hari ini gak akan pernah tahu 5 tahun lagi Anda mau jadi apa. Bisa sih bikin rencana. Tapi bedanya Anda hari ini sama Anda 5 tahun mendatang, bedanya adalah dari buku-buku yang Anda baca, dari opportunity yang datang kepada Anda dan Anda ambil, dari hal-hal yang Anda pelajari, dari apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Itu yang akan membedakan Anda hari ini dari 5 tahun lagi. Kalau Anda hari ini bacanya komik, setiap hari komik, sampai 5 tahun mendatang komik, kemungkinan Anda jadi komikus atau malah nggak jadi apa-apa sama sekali. Kecuali merasa bahagia karena ya agak-agak terhibur lah sedikit. Tapi kalau Anda baca buku-buku yang bagus, walaupun Anda nggak perlu hafalin isi bukunya, itu akan menyerap kepada Anda. Karena major saya kan PR ya terutama, dan saya sangat tertarik sekali mempelajari dunia PR itu karena apa ya, tantangan aja gitu-gitu, gimana cara kita bisa berbicara di depan publik banyak, bertemu dengan media. Dan kebetulan orang tua saya juga sangat mendukung, mendorong saya untuk ayo dia coba aja, apalagi kamu wanita gitu ya. Tadinya malah saya pikir pengennya tuh jadi kru-kru di TV itu keren gitu kan, ibaratnya ketemu artis gini-gini. Cuman saya pikir kayaknya PR lebih, tantangannya lebih ada gitu. Terus kemudian saya kira dengan Dia menikmati sekali ya, menikmati banget dia. Ya ampun. Ya, kamu duluan ya, kamu berikutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Tasya Chandra Nur Erawati. Kalian bisa panggil saya Tasya. Saya broadcasting 2013. Alasan saya ikut seminar ini karena saya tertarik di public speaking. Meskipun saya jurusan broadcasting, cuman kan broadcasting itu kan harus berhadapan dengan orang banyak, harus berhadapan dengan dari berbagai lapisan seperti yang tadi Bapak bilang. Dan saya tertarik sekali public speaking karena saya percaya atau banyak yang bilang saya bisa berbicara depan orang banyak. Seperti yang Bapak bilang tadi, kita harus percaya diri, kita harus mengetahui kemampuan apa yang kita punya. Nah, saya SMP, saya masuk OSIS untuk belajar berorganisasi, untuk belajar berbicara depan orang banyak. Dan pas SMK saya ikut eskul debat bahasa Inggris supaya saya bisa terus belajar bagaimana sih caranya berkomunikasi di depan orang banyak. Tapi saya punya kendala. saya punya kendala. Kadang saya terlalu terbawa emosi. Jadi kalau berbicara di depan orang banyak, tidak bisa mengatur intonasinya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Ini tadi nanya apa? Ya sebenarnya saya agak bingung juga. Tapi dua-duanya luar biasa. Mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan rasa gugup itu sendiri. Benar nggak? Ada yang gugup tadi pas maju ke depan? Nggak ya? Kayaknya sih gugup. Mukanya sih tenang begitu bicara. Gitu ya. Remnya agak belum sedikit. Makasih ya. Terus nungguin apa? Oh, nungguin dia. Ini buat kamu sebagai pengingat untuk belajar public speaking lagi ya. Sip. Terima kasih banyak. Ada lagi? 2 orang. Doa. Yang mau siapa? Desa.
Desa kuliahnya fakultas atau semester? Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 broadcast. Oke, kita tadi belajarnya perkenalan diri yang pertama. Sekarang kita naikin levelnya sedikit ya. Kamu warna kesukaannya apa? Kita. Saya kasih kamu waktu 30 detik untuk mempresentasikan, bukan presentasi sih, untuk ngoceh. Kenapa kamu suka warna hitam? Apa yang kamu lihat dari hitam itu? Oke? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hidup persib. Di sini kenapa saya suka hitam? Karena hitam itu netral. Dia tuh selain bisa membuat saya terlihat kurus, Pas lu nggak jujur. hitam itu juga bisa dipadukan dengan warna apapun. Misalnya kita pakai baju merah bisa pakai hitam, kita pakai baju apa juga bisa pakai hitam. Nah, kenapa hitam itu indah? Hitam itu apa ya? Iya itu. Sebenarnya saya juga bingung kenapa saya suka hitam. Saya bilang, iya itu. Sudah? Oke. Situasi seperti apa lagi yang kira-kira bakalan muncul dalam think on your feet? Ada yang bisa kasih contoh? Apa misalnya? Situasi seperti apa? Kalau dalam Mas Bre tadi misalnya artis tiba-tiba ditodong sama wartawan. Kamu katanya begina. Nah, itu dia udah harus langsung mikir, ntar ya, kalau gue jawab ini nanti dia pikir begitu, kalau gue jawab begini nanti keluarnya begitu, gitu loh. Jadi Anda udah harus langsung mikir strategi tuh pada saat itu juga mau ngomong apa. Apakah Anda nggak suka nih sama pertanyaannya? Anda punya pilihan, mau marah atau Anda mau calm, kelihatan kalem, walaupun dalam mungkin bergejolak, gitu kan? Apalagi misalnya cari kerja, emang sih, wah besok mau wawancara kerja, udah tau lah kira-kira ada tanya latar belakang pendidikan kamu apa, keluarga kamu gimana, blablabla, nggak tahu. Tapi akan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang nggak standar. Ya memang sengaja memang mereka buat seperti itu karena mereka pengen tahu cara pikir Anda seperti apa. Itu. Jadi kenapa mesti menguasai public speaking dua-duanya? Gak bisa bilang, saya mau menguasai public speaking tapi cuma yang prepared speech. Yang unpreparednya saya nggak mau. Nggak bisa. Anda harus menguasai kedua-duanya. Karena situasinya Anda akan selalu ada dalam situasi yang Anda nggak bisa pilih gitu. Seringkali seperti itu. Nah, yang pasti adalah kalau Anda menguasai public speaking, Anda yang punya kekuatan itu. Orang yang diwawancara, kalau dia punya ilmu public speaking sama dia tidak menguasai public speaking, hasilnya pasti beda. Bayangkan kalau jadi reporter, ya. Jadi reporter itu harus punya kemampuan public speaking yang bagus loh. Walaupun mungkin dia bicaranya cuma sebentar-sebentar, tapi pernah nggak lihat reporternya? Saya saat ini ada di tol Kanci, misalnya mudik gitu ya, tol Kanci. Menurut saya ya, ini rame banget. Terus sebentar ya, tapi terjadi kecelakaan. Cuman tadi kecelakaannya itu melibatkan 15 mobil, tapi penyebabnya belum diketahui. Males banget kan? Jadi lu mau nyampein apa gitu? Karena saya suka gemes gitu kalau dengerin berita. Terus reporternya ngomongnya tapi gitu kan, yang dengerin juga males. Nah, pasti yang dia pikirkan bagaimana dia menyampaikan berita singkat. Reporter tuh ngomongnya nggak boleh panjang-panjang loh, nggak boleh lama-lama loh. Karena kan dia cuma breaking news, headline news, cuma gitu-gitu doang kan. Nggak boleh dia ngomong 30 menit. Nah, itu bukan pembicara kamu. Reporter ngomongnya harus singkat. Tapi dengan situasi yang singkat itu, informasinya harus padat dan efektif. Saya berada di tol Kanci, baru saja terjadi kecelakaan 15 mobil yang disebabkan oleh salah satunya adalah pengantuk. Saat ini polisi sudah ada di tempat kejadian, ada 15 orang korban yang semuanya masih hidup. Itu kan
orang oke, dapat pesannya. Tapi kalau ngomongnya gitu ya, males banget ya jadi reporter kayak gitu. Kita masih mikir gini, ini stasiun TV-nya pasti nggak di training deh. Ya mikirnya gitu. Terus apa lagi? Anda menjadi chef lah, sekarang kan orang semuanya pengen jadi master chef ya. Orang mikirnya gini, master chef ngapain perlu public speaking? Loh, chef itu kalau di tentara dia sama seperti jenderal. Bukan dia yang kerja loh, bukan dia ngiris-ngiris. Ya dia juga tetap sih preparation apa segala macam. Tapi ada yang pernah nonton Hell's Kitchen nggak? Hell's Kitchen tahu ya, Gordon Ramsay. Dia itu chef di situ, mempekerjakan sekian banyak cooks. Tapi timnya dia bukan cuma cooks itu. Ada yang bagian cuci piring, ada yang waiternya, ada yang runnernya. Itu semua harus dia ajak bicara, harus dia pastikan mereka semuanya kompak. Itu butuh public speaking. Ya, jadi hal-hal seperti itu. Dan dia bisa berbicara kapan saja diperlukan. Jadi think on your feet, unprepared speech. Jadi itu adalah beberapa situasi yang pasti kita nggak bisa hindarin, makanya jangan hindari public speaking, kuasai aja. Jadikan itu senjata rahasia kan. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan kepada kakak. Yang pertama, tadi sempat menyinggung reporter atau MC. Apakah seorang reporter itu harus menjadi sarjana atau hanya diprioritaskan yang bisa berbicara di depan umum? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, apa ada kriteria khusus untuk menjadi reporter atau MC gitu? Terima kasih. Mbak Cindy, Iya. bahkan seorang penyiar radio juga ya. Ada nggak sih Mbak, kalau misalnya penyiar radio itu kan kita tahu satu jaga ngomong, udah gitu dari mulai suara, karakter suara itu apa namanya harus lantang. Ada juga yang beberapa radio yang memang penyiar radio juga menggunakan suara, contoh kayak Tika ya, dia kan agak cempreng gitu, tapi tetap bisa menarik perhatian pendengar radio lainnya. Nah, ada nggak sih Mbak karakter tertentu untuk seorang penyiar radio gitu biar nggak menghilangkan karakter sendirinya gitu? Misalnya kita udah cempreng begini, tapi ketika kita jadi penyiar radio dituntut untuk kamu gini gitu. Ya, makasih Mbak. Pertamanya kepada Reza ya, stutter atau gagap. Itu ada dua kondisi sebenarnya stutter atau gagap ini. Pertama adalah faktor genetis. Faktor genetis mungkin karena ada sedikit aliran listrik yang kurang pas di otak ya. Itu memang dia secara genetika terjadi. Atau masalah di tenggorokan. Yang kedua adalah semata masalah emosi. Jadi biasanya muncul pada saat kita sedang panik atau kita sedang merasa nggak siap gitu ya, nervous gitu, karena gugup jadi gagap. Nah tuh, karena gugup jadi gagap. Nah, kenali dulu kamu yang mana. Kalau secara genetis akan ada terapinya. Kalau secara emosi, kendalikan emosi, maka itu akan mengurangi masalah tersebut walaupun berangsur-angsur ya, nggak bisa langsung selesai gitu. Dan yang pasti sama praktek dengan cara yang paling mudah, yang paling nyaman buat kamu apa? Ya kalau buat saya praktek di klub itu nyaman gitu, karena dengan kesibukan yang saya miliki, waktu yang terbatas, mereka bisa mengakomodasi itu semua. Jadi dan di situ ada sebuah aturan dasar nggak boleh ngomong negatif gitu. Ya kan senang ya kita, maksudnya gini loh, kita yakin kita akan banyak melakukan kesalahan, tapi kalau misalnya orang melakukannya dengan cara yang elegan, orang mengkritis kita dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik, dengan cara yang menyenangkan, kita nerimanya juga nggak emosi jiwa gitu loh, ya kan? Kecuali kalau misalnya orang, ih lo ngomong kayak gitu aja nggak bisa, gila ya cuma 30 detik aja nggak bisa ngomong, ih parah banget, malas banget kan ya, itu bikin kita malah makin gugup gitu. Jadi kenali itu, kemudian praktek. Kalau misalnya kamu merasa kayaknya saya susah nih untuk menyampaikan pesan saya, orang kok nggak ngerti-ngerti, perbanyak ilmu.
public speaker yang baik, dia adalah seorang reader, adalah seorang pembaca. Kenapa? Karena dengan membaca, kamu akan tahu banyak hal. Kalau kamu nggak baca, kamu memilih untuk mempelajarinya dari yang sehari-hari terjadi, bisa aja, tapi kamu akan butuh waktu lebih banyak. Gitu loh. Penulis itu penting, kenapa? Karena dia bisa mengungkapkan pengalamannya dia yang bertahun-tahun hanya dalam beberapa halaman. Kita bisa mempelajari pengalaman orang lain cuma dengan baca 1 jam atau setengah jam sehari gitu. Itu kita bisa mempelajari banyak sekali ilmu di situ. Jadi supaya kamu bisa ngerti apa yang kamu mau sampaikan ke orang lain dan orang lain ngerti, biasanya itu masalahnya cuma di pemilihan kata atau mungkin karena menyamakan persepsi. Nah, kalau kamu banyak baca, kamu akan punya banyak strategi seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Ya, jadi pihak Human Resources itulah yang menentukan apakah mereka membutuhkan seseorang dengan latar belakang tertentu untuk menjadi reporter ataupun tidak. Tapi gini deh, kita lihat kasus-kasus yang terjadi. Kalau kita bicara acara infotainment, presenternya itu sebagian adalah mereka yang memang belajar jadi presenter, tapi mukanya nggak dikenal. Setelah dia jadi presenter, orang baru kenal dia. Tapi ada juga artis yang ditarik jadi presenter, gitu loh ya. Kenapa? Karena artis ini udah punya masa, gitu. Udah punya masa, jadi orang pasti udah akan nonton acara infotainment tersebut. Nah, kita mau masuk yang mana? Ya tergantung. Kita mau mempersiapkan diri kita seperti apa? Mau jadi artis dulu, atau mau jadi akademisinya, atau mau dapat ilmunya dulu gitu. Kalau menurut saya sih ilmu itu penting, pengalaman juga penting. Jadi reporter itu harus seperti apa? Dia akan masuk dan biasanya perusahaan sudah menyiapkan training. Ada yang trainingnya cuma 2 minggu, ada yang trainingnya 3 bulan, ada yang trainingnya 6 bulan, beda-beda. Setiap perusahaan punya kebijakan yang berbeda-beda, gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Nah, untuk Rafika, sebenarnya jawaban saya ke Rama tadi juga mirip. Saya perhatikan bahwa pada zaman saya SMA gitu ya, penyiar radio itu kurang lebih suaranya dengan kriteria tertentu. Enak didengar, empuk. Kalau yang laki itu suaranya rada-rada berat-berat gitu ya. Kalau yang cewek suaranya pokoknya ada kriterianya tertentu. Tapi sekarang itu jauh lebih fleksibel, jauh lebih dinamis. Dan fenomena artis menjadi penyiar itu bukan karena karakter suaranya, karena dia udah dikenal, dia udah punya masa. Dia udah punya masa, jadi si radio itu memanfaatkan ketenaran si artis. Makanya sebangsa Asih Welas, tahu ya, Asih Welas itu bisa berdampingan sama Farhan di Delta, itu luar biasa loh. Kalau dia jadi penyiar pada zamannya saya jadi SMA, dia nggak bakalan lulus suara kayak begitu. Suaranya cempreng abis gitu, dan nggak apa ya, nggak menjual lah gitu ya sebenarnya. Kalau misalnya dia jadi tahu daber ya, daber tahu ya, atau pengisi iklan. Kalau iklan TV itu kan ada orang yang ngomong bawa gitu ya, yang dia salah satu pengisi suara iklan yang terkenal itu adalah Fla. Dia dulu punya band. Itu kalau dengerin iklan yang suara aja, itu suaranya dia dipakai itu terus. Terus satu lagi ada suaranya siapa? Cewek juga. Itu juga dia. Kayak kalau dulu zamannya saya ada namanya Maria Untu. Itu sampai bosen dengerin dia. Ya mas, zamannya kita ya, Maria Untu. Masuk bioskop suara dia, masuk lift suara dia, telepon tunggu sebentar suara dia. Itu loh. Jadi karakter suara itu memang beda-beda gitu. Tapi yang sekarang itu jauh lebih fleksibel. Kalau Anda bilang harus jadi diri sendiri, jadilah diri sendiri. Kemungkinan untuk jadi penyiar sekarang itu jauh lebih besar dibandingin zaman dulu, karena jumlah stasiun radionya lebih banyak, jauh lebih banyak. Yang paling penting adalah belajar cara berbicara yang baik, artikulasi, pengucapan ya. Kalau misalnya Anda ngomong, selamat siang peserta, selamat siang dengar sekalian, sekarang kita mau dengerin lagu nih ya, lagunya lagu baru nih, keren banget loh dari Roh. Itu kan ya, gak jelas nih ngomong apa sih, grumble gitu ya. Tapi kalau Anda berbicara dengan artikulasi yang baik, itulah yang penting buat seorang penyiar. Nah,